Halo, balik lagi di program Ngobrol Bareng. Tentunya di sini sama aku VJ dan kita masih ngobrol nih sama Kak Hamidah. Kalau tadi kita ngedengar cerita perjalanannya gimana Kak Hamidah sampai pada akhirnya menjadi runner up Putri Hijab Indonesia, dan kita juga sempat ngobrolin soal ruang perempuan yang sekarang sudah sangat luar biasa sekali ya Kak Hamidah. Tapi gimana Kak? Ini kan sekarang eranya digital gitu kan. Pastinya mengeksplor nggak cuman mungkin banyak hal-hal kegiatan yang secara offline gitu, tapi kita juga bisa memanfaatkan ruang digital ini. Kalau versi Kak Hamidah sendiri dengan kemajuan era digital ini, apa yang Kak Hamidah bisa lihat gitu untuk bisa jadi kesempatan terhadap diri kita sendiri nih Kak? Oke. Tentunya Kak Wijaya sangat banyak sekali. Mungkin sobat milenial di rumah juga merasakan hal yang sama dengan Hamidah. 2 tahun belakangan ini, selain bisa berstatus sebagai mahasiswa aktif di kuliah, masih menjalankan perkuliahan dengan baik, tapi juga dengan kemajuan teknologi, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang diberikan, banyak sekali hal-hal baru yang dirasakan. Salah satunya pada sore hari ini, Kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan, seperti mendapat ajakan untuk menjadi narasumber di beberapa tempat melalui kemajuan teknologi ya, virtual dan lain-lain. Kemudian juga teknologi digital itu semakin berkembang pesat karena adanya COVID. Karena mau tidak mau, semua orang harus bisa dan harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang memang mengharuskan banyak orang untuk melakukan hal-hal atau aktivitas secara online. Nah, dari situ banyak sekali hal-hal baru yang didapat dan hal-hal baru yang menjadi pengalaman baru tentunya. Dan lagi-lagi menambah relasi dan pengalaman kita. Itu ya, karena terbantu banget dengan kemajuan digital ini, kita justru eksplornya lebih luas lagi gitu ya. Yang mungkin karena COVID kemarin justru bukan jadi suatu penghalang, malah banyak kayak aktivitas-aktivitas di digital yang bisa kita terus eksplor gitu ya Kak Hamidah. Nah, tapi ngomongin soal balik lagi ke tema nih Kak, jadi generasi muslimah yang berkualitas tapi berakhlakul karimah gitu. Kalau versi Kak Hamidah sendiri, gimana supaya kita bisa menjadi seorang muslimah gitu ya, yang punya kualitas tapi juga berakhlakul karimah? Karena kan maksudnya ini suatu hal yang kita punya branding terhadap kualitas diri kita, tapi di sisi lain kita harus punya akhlakul karimah. Itu gimana caranya? Oke. Bagaimana caranya menjadi sosok muslimah yang berkualitas dan berakhlakul karimah? Tentunya kedua hal ini sama-sama penting dan tidak bisa dipisahkan. Karena akhlakul karimah itu pada dasarnya adalah karakter, sikap kita. Dan menjadi pribadi yang berkualitas, salah satunya disupport dengan sikap, dengan karakter. Dimanapun kita berada, ketika kita punya karakter yang baik atau sikap yang baik, pasti keberadaan kita akan disenangi banyak orang. Apalagi kita berstatus sebagai makhluk sosial. Dan bagaimana caranya? Tentunya kita harus melihat dan melek akan kemajuan digital dan juga kemajuan era pada saat ini. Sehingga para muslimah-muslimah itu bukan hanya menjadi kaum yang terbelakang, tapi juga bisa menjadi kaum yang terdepan. Karena banyak sekali sosok-sosok luar biasa yang tertulis di dalam Al-Quran dan mengajarkan kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang berkualitas dengan akhlak Qurani, dengan akhlak yang baik gitu. Contohnya kita sering dengar nama Siti Maryam. Dengan begitu berkualitasnya beliau, sehingga banyak sekali prestasi-prestasi yang didapatkan yang tidak didapatkan oleh perempuan-perempuan lain, seperti itu. Justru kedua hal berkualitas dan berakhlakul karimah tuh tidak bisa dipisahkan gitu. Kita nggak cuma bisa menjadi seorang yang berkualitas doang gitu, tapi kita juga di sisi lain harus mengedepankan attitude kita sebagai perempuan muslimah ya Kak. Tapi hal apa sih mungkin yang mungkin secara umum yang harus dipunya secara akhlak gitu, minimal apa nih Kak?
Yang minimal jujur. Kejujuran ya. Jujur itu mungkin terdengar simpel dan singkat ya Kak. Tapi di setiap lini, di setiap tempat, ketika kita punya karakter kejujuran, maka kita akan diterima di tempat tersebut. Dan sehebat apapun kualitas kita, sebaik apapun, ketika kita tidak menanamkan nilai kejujuran, maka lambat laun setiap kebohongan yang kita ucapkan, maka akan timbul kebohongan-kebohongan yang lainnya, dan itu justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Itu sih ya, minimal nggak usah jauh-jauh, jujur, sikap jujur yang kadang mungkin harus dipunya tuh, wah itu kelihatannya simpel banget tapi sangat berpengaruh untuk jangka panjang gitu ya Kak Hamidah. Iya, betul. Oke. Tapi kalau boleh tahu siapa sih Kak role model Kak Hamidah tuh? Oke. Kalau ditanya role model, Hamidah selalu jawab karena sosok ini sosok yang paling dekat ya dengan kita. Kalau dibilang role model adalah ibu saya sudah pasti. Tapi kalau sosok yang lainnya yang mungkin teman-teman atau sobat milenial tahu juga, Hamidah sangat ngefans sekali dengan Ustazah Okky Stiana Dewi. Kenapa tuh Kak? Berharap bisa bertemu, kalau bertemu sudah pernah waktu itu, tapi berharap bisa ngobrol bareng, dialog bareng, bertukar pikiran dan menyerap ilmu-ilmu dari beliau, karena memang concern beliau selain di dunia artis ya, selain jadi selebriti, beliau juga concern di dunia keagamaan, di dunia Quran, dan Hamidah menekuni itu juga gitu. Jadi ingin suatu saat menjadi sosok seperti beliau. Masya Allah. Tapi apa yang diteladani dari role model Okky Stiana Dewi nih Kak? Sosok yang mau terus belajar. Itu sih ya kuncinya. Gitu. Jadi makanya proses beliau dari awal hingga sekarang, terus dengan kehidupannya saat ini gitu ya, itu sangat-sangat menginspirasi gitu. Berharap banget suatu saat bisa sharing dengan beliau. Emang sih kalau ngomongin soal role model, apalagi ya kita merasa bahwasanya kadang stigma masyarakat masih menganggap bahwa seorang muslimah itu mempunyai keterbatasan gitu. Padahal justru banyak role model yang kita tahu justru dia bisa entertain gitu ya, kayak Mbak Okky Stiana Dewi, dia entertain juga, selebritis juga, tapi juga keagamaannya luar biasa dan mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Makanya banyak sekali, dan semoga the next ya kita role model di masa yang akan datang kita melihat sosok pengganti Kak Okky, Mbak Hamidah. Amin, amin. Oke, Kak Hamidah, ini kalau ngomongin soal impersonal ya, Kakak kan juga ngampus gitu ya, semester akhir gitu. Kakak juga ikut kegiatan sosial, bahkan kemarin juga ikutan ajang pijen. Wah, banyak banget gitu kegiatannya. Gimana kalau cara bagi waktu versi Kak Hamidah tuh? Lagi-lagi yang ditanya adalah soal bagi waktu ya. Sangat sulit tentunya, tapi bisa dilakukan dengan cara mendisiplinkan diri sendiri. Jadi harus tahu mana yang lebih prioritas. Kalau memang lebih prioritas untuk datang ke kampus atau mengikuti perkuliahan, maka itu yang diutamakan. Tapi kalau memang ada hal lain yang lebih diprioritaskan, maka tunaikan hal tersebut. Intinya yang pertama kali ditunaikan adalah yang menjadi kewajiban. Ada sedikit tips yang selalu Hamidah lakukan, yaitu setiap hari menulis plan harian. Jadi udah punya jadwal dari pagi sampai malam, itu sudah tahu mau ngapain aja gitu. Jadi sudah siap-siap apa yang ingin dilakukan untuk besok, itu sudah direncanakan dari malam hari, sehingga perencanaan pada hari tersebut tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan pada malam hari. Simpelnya gitu ya.
menentukan kalau dari tips Kak Hamidah sendiri nulis to do list ya, apa yang dilakuin. Waduh, luar biasa. Tapi itu jadi sebuah acuan sih, jadi kita bisa tahu apa yang belum kita kerjain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi Kak Hamidah sendiri pernah ngerasa keteteran gak sih dengan banyaknya kegiatan yang Kak Hamidah lakuin? Pernah dong Kak Wijay, pernah sekali. Tapi untungnya punya banyak support system di belakang yang membantu, banyak backup di belakang. Jadi kalau minta tolong tuh gampang gitu ya. Jadi kalau sobat milenial itu harus punya teman-teman yang memang bisa membantu kita gitu. Jadi kalau saat kita butuh ada teman-teman yang siap membantu. Minta tolong dong, handle dulu, minta tolong dong, kerjain dulu gitu. Support system penting banget gak sih Kak? Bagi Kak? Iya betul, penting banget. Seberapa penting ya? Support system. Iya. Support system kalau seberapa penting dari angka 1 sampai 100 itu 100. Waduh, iya sih. Karena kita nggak bisa sendirian gak sih Kak? Butuh support karena harus mendorong. Karena setiap apa yang kita lakukan ketika tidak mendapat dukungan dari orang terdekat kita, itu rasanya mungkin diri kita sendiri tidak akan bisa sepercaya diri itu gitu untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi support sistem Kak Hamidah sendiri yang paling besar yang sangat mempengaruhi diri Kakak siapa tuh kalau boleh tahu? Orang tua, ibu dan ayah. Support system yang sangat luar biasa dan bahkan beliau itu selalu mengingatkan ya. Hampir setiap hari mengingatkan mana yang menjadi kewajiban. Aktivitas kamu banyak, aktivitas kamu padat, tapi kamu harus tahu mana kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi mereka selalu mengingatkan, ingat kamu adalah seorang mahasiswa yang bertanggung jawab dan wajib bertanggung jawab dengan perkuliahan kamu gitu. Jadi itulah yang menjadi poin pertama gitu. Ya, tetap walaupun punya aktivitas banyak kuliah nih ya mungkin selalu diingatkan gitu ya. Iya. Untuk balik lagi ke kewajiban awal. Dan apapun itu aku juga selalu sharing sama Mama. Ketika ada pekerjaan masuk gitu ya, ada job masuk, aku sharing sama Mama. Aku ada kerjaan ini, ambil nggak ya dengan pertimbangan ini gitu. Nanti Mama yang memutuskan. Jadi sepertinya bisa kamu ambil, sepertinya enggak. Masih suka melibatkan orang tua ya? Ya. Sangat penting banget sih, karena kan kita butuh saran ya dari orang tua kita nih gimana baiknya gitu-gitu. Penasehat utama orang tua. Iya. Tapi kalau boleh tahu, pernah nggak sih Kak ngerasain titik yang paling down banget gitu dalam hidup? Pernah nggak ngerasain hal itu? Sepertinya nggak pantas untuk Hamidah bilang pernah, karena banyak sekali kisah dari teman-teman yang jauh sekali ngerasa berada di titik terbawahnya gitu. Jadi kalau untuk sekarang alhamdulillah belum pernah ya. Semoga selalu dalam keadaan yang stabil dan selalu disupport banyak orang sehingga jangan pernah gitu untuk merasa bahwa diri ini sendiri, diri ini nggak punya siapa-siapa dan diri ini nggak bisa apa-apa. Semoga dijauhkan gitu. Dan untuk teman-teman yang sekarang, sobat milenial yang sedang merasa sendirian, yang sedang merasa tidak punya support system sama sekali, percayalah. Ketika semua orang banyak yang menjauhi kamu, ketika seorang banyak yang meninggalkanmu dan tidak ada satupun yang dekat dengan kamu, bahwa ada satu yang tidak akan pernah meninggalkanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat kembali yang paling benar adalah ke atas, ke Tuhan kita. Ya Allah, iya ya, baik lagi. Ingat bahwa kita ini makhluk dan kita punya Sang Pencipta. Mau sebagaimanapun kita dengan orang lain, karena yang memang pada dasarnya benar-benar concern ke diri kita ya cuman Allah gitu ya. Makanya mungkin sangat reminder untuk aku dan mungkin teman-teman di rumah gitu ya.
Allah is the number one for in my life gitu ya. Ya, betul. Untuk kehidupan kita semua gitu ya. Tapi Kak Hamidah, mungkin setelah jeda yang satu ini kita akan ngobrolin banyak lagi soal pengalaman Kak Hamidah, dan mungkin kita akan ngobrol seputar tema kita hari ini, menjadi perempuan muslimah yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Tapi kita akan jeda dulu Kak Hamidah setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana Sobat Milenial, tetap di Ngobrol Bareng.